Untuk bedah digestif, ini ada 4 materi juga yang akan saya bahas. Yang pertama hemoroid, yang kedua appendisitis akut, yang ketiga peritonitis, dan yang terakhir hernia inguinalis. Ya. Nah, yang pertama materi tentang hemoroid. Ini harus bisa ya, karena untuk grade 1 dan 2 itu kalian penata laksanaannya harus sampai full. Jadi harus sampai pengobatan atau 4A. Untuk grade 3 dan 4 ini kompetensi kalian adalah 3A. Definisi dari hemoroid itu adalah penebalan bantalan jaringan submukosa atau anal cushion yang terdiri dari venul, arteriol, dan jaringan otot polos yang terletak di kanalis analis. Nah, untuk hemoroid ini dibagi berdasarkan posisinya atau letaknya. Yang pertama adalah interna dan yang kedua eksterna. Interna ini yang melebar adalah plexus hemoroidalis interna. Dia dibentuk oleh vena rectalis superior et media. Sedangkan pada hemoroid eksterna, jadi dia benar-benar di bawah linea pectinatum, itu dia terbentuk karena pelebaran plexus hemoroidalis eksterna yang dibentuk oleh vena rectalis inferior. Nah, ini perbedaannya. Hemoroid interna itu letaknya di atas linea dentata, berasal dari endoderm. Oleh karena itu dia kan dari mukosa rektum ya, jadi dia epitelnya sesuai dengan epitelnya rektum, yaitu simple columnar di kanalis analis. Jadi dia tidak diinervasi oleh persyarafan somatis. Jadi dia jarang menimbulkan nyeri kecuali dia terjepit sama sphincter ani itu baru dia menyebabkan nyeri. Apalagi sampai terbentuk iskemi pasti nyerinya menetap pada grade yang grade 4. Nah, sedangkan pada hemoroid eksterna kalian lihat ya, ini mukosanya gambarannya berbeda. Kalau interna itu lebih kemerahan seperti itu. Kalau yang hemoroid eksterna kan dia ini seperti kulit ya, warnanya hampir sama seperti kulit dan ada trombusnya, tampak trombusnya di bawahnya. Nah, dia letaknya di bawah linea dentata, dia berasal dari ektoderm dan epitelnya stratified squamous, jadi seperti epitelnya kulit ya. Dia diinervasi oleh persyarafan kutaneus. Jadi dia cenderung nyeri meskipun ukurannya kecil. Ya. Nah, ini untuk gradingnya hemoroid interna. Grade-nya ada 1 sampai 4. Ini gampang sekali ya, kalian pasti sudah hafal di luar kepala. Untuk grade 1 itu dia hemoroidnya protrude sampai ke anal kanal, tapi nggak sampai prolaps, sampai keluar anus. Ya. Nah, kalau yang grade 2 itu dia hemoroidnya sudah keluar sampai ke anus, tapi dia bisa masuk spontan. Nah, untuk yang grade 3 itu jelas dia protrude sampai keluar anus dan sudah tidak bisa masuk spontan, harus kita bantu dengan dorongan manually return ya. Dan yang grade 4 itu biasanya dia prolapsnya menetap sampai keluar anus dan ini yang menyebabkan nyeri karena dia terjepit oleh sphincter ani. Nah, ini tata laksananya. Yang paling utama kalian tetap harus mulai dari yang non bedah. Kalian anjurkan pasien untuk memodifikasi gaya hidupnya. Jadi kalau bisa jangan ngejen saat BAB. Dan makanannya harus yang tinggi serat. Jangan lupa, jangan cuma serat aja yang dipikir, harus juga banyak minum. Karena air itu banyak diserap di kolon. Jadi kalau misalnya minumnya kurang, dia cenderung fesesnya itu, air yang ada di feses itu akan diserap, akhirnya fesesnya keras. Terus pasiennya harus mengejan dan timbul hemoroid ini. Nah, untuk farmakologisnya, yang pertama bisa kita berikan adalah jelas analgesik. Boleh apa aja analgesiknya. Kalian sesuaikan sama kontraindikasi yang mungkin ada di tiap pasien itu. Nah, bisa juga kita kasih fecal softener. Biasanya kita resepkan Laxadin bisa, Dulcolax bisa, Microlax bisa. Terserah kalian. Nah, kalau antibiotik itu kita berikan bila ada infeksi. Misalnya si hemorrhage itu sudah grade 4.
terus karena dia sudah kecepit selama beberapa hari, dia sampai infeksi, sudah ada pusnya, baru kalian kasih antibiotik. Kalau tidak ada gejala itu, jangan langsung kasih antibiotik, karena nggak perlu ya. Nah, bisa juga kita kasih obat untuk supositoria hemoroid yang banyak beredar itu contohnya seperti superoid. Dia itu gabungan antara fenotonik, anestesi lokal, sama steroid. Nah, tata laksana non bedah berikutnya ini untuk grade-grade yang agak tinggi, jadi 2 ke atas, itu rubber band ligation, skleroterapi, dan fotokoagulasi inframerah. Nah, sedangkan tata laksana bedah itu kita biasanya lakukan hemoroidektomi, bisa dengan eksisi atau staple. Ya, ini untuk hemoroid interna grade 1 itu kita sarankan modifikasi diet dulu. Kalau memang ada gejala, kita kasih obat. Nah, kalau untuk hemoroid interna grade 2 itu tetap ya kita harus sarankan pasiennya untuk modifikasi diet dan kalau perlu kita kasih medikamentosa dan kita sudah boleh mempertimbangkan untuk terapi rubber band ligation ya, atau boleh juga koagulasi tergantung apa yang kalian pilih. Nah, kalau untuk yang derajat 3 itu pilihan utamanya adalah hemoroidopeksi dengan stapler atau rubber band ligation, pilihan keduanya. Kalau untuk hemoroid interna grade 4 itu biasanya kita sudah harus lakukan hemoroidektomi cito, terutama untuk kasus trombosis. Atau bisa juga kalau nggak ada trombosisnya, nggak iskemik, kita bisa lakukan hemoroidopeksi dengan stapler. Ya. Kalau untuk eksterna itu pilihan utamanya dengan hemoroidektomi, tapi untuk yang ada keluhan saja. Kalau tidak ada keluhan, kita cukup kasih anti nyeri. Ya, terima kasih. Itu sekian pembahasan tentang hemoroid. Selanjutnya saya akan lanjutkan tentang pembahasan apendisitis akut. Ya, ini apendisitis akut ini SKDI-nya 3B. Jadi ini merupakan kegawatan, kalian harus bisa menangani kegawatannya sebelum kalian rujuk ke dokter bedah diges atau bedah umum. Ya, dia merupakan akut abdomen tersering. Penyebabnya karena inflamasi dan infeksi bakterial pada appendix vermiformis. Etiologinya terbanyak karena obstruksi lumen appendix yang disebabkan oleh hiperplasia limfoid, bisa karena fekalit, corpus alinum, neoplasma, atau struktur pasca inflamasi. Nah, kalau penyebabnya infeksi biasanya bersifat hematogen. Nah, patofisiologinya apabila terjadi obstruksi lumen, selanjutnya mukus itu akan tersekresi dalam jumlah yang banyak. Akhirnya terbentuk kolonisasi bakteri. Nah, kalau setelah itu berlanjut, tekanan intraluminal akan naik, menimbulkan pembuluh limfa dan vena itu terjepit, akhirnya edem, terjadi transudasi. Semakin edem tekanan intraluminal semakin naik, arterinya gilirannya terjepit, akhirnya terjadi iskemik dan nekrosis, yang paling parah bisa terjadi perforasi, akhirnya bisa menimbulkan peritonitis. Ya. Nah ini gejala klinis, kalian harus aware ya, jadi nggak selalu pasien langsung datang dengan keluhan nyeri tekan di McBurney. Kalau dia masih awal-awal, sebelum 6-12 jam onset, itu nyerinya masih di periumbilikal. Bisa di biasanya ulu hati, kadang pasiennya bilang seperti itu. Nah, nyerinya ini kolik dan diffuse. Setelah 6-12 jam kemudian, nyerinya baru berpindah dari tadi periumbilikal ke kuadran kanan bawah atau di titik McBurney itu. Nyerinya jadi menetap dan biasanya dapat ditunjuk. Gejala lain yang biasa menyertai adalah yang pertama, jelas demam. Ada mual muntah, ada penurunan nafsu makan atau anoreksia. Biasa juga pasiennya diare atau obstipasi malahan. Ya. Terus ada nyeri flank, area atau punggung bila letaknya itu appendix vermiformisnya di retrosekal. Bisa juga di suprapubis bila letaknya pelvis. Bisa juga nyeri testikular kalau letaknya di retroileal. Nah, yang perlu kita lakukan selain pemeriksaan fisik
khusus untuk appendicitis kita juga bisa lakukan RT. Jadi RT ini kita arahkan ke arah jam 9 dan jam 12. Biasanya ada nyeri tekan. Nah, ini pemeriksaan fisik khusus untuk appendicitis. Ya, yang pertama itu rebound tenderness, nyerinya itu di McBurney. Ya, kalau dia ditekan di kontra McBurney, nyeri mohon maaf, kalau di rebound tenderness itu dia ditekan di McBurney, kita lepas nyeri. Nah, kalau Rovsing sign itu ketika kontralateralnya McBurney kita palpasi atau kita tekan, itu nyerinya malah di McBurney. Nah, yang ketiga, psoas sign itu terdapat nyeri di McBurney dengan ekstensi panggul kanan atau fleksi panggul kanan melawan resisten. Nah, kalau obturator sign itu terdapat nyeri di McBurney saat rotasi internal dan eksternal dari fleksi panggul kanan. Dan V-sign itu akan terjadi nyeri di McBurney saat pasien kita minta untuk batuk. Dan yang terakhir, ini ada juga marker sign, itu biasanya nyeri di daerah tertentu di abdomen, terutama di McBurney, saat pasien yang berdiri jatuh dari posisi bertumpu di ibu jari ke tumit. Ya. Paling tidak yang harus kalian periksa yang utama ini adalah ini, rebound tenderness, Rovsing, psoas, dan obturator. Ini yang paling mudah ya. Nah, kalau dari pemeriksaan USG, ini kita dapatkan target sign ini ya. Kalau misalnya di pelayanan kita misalnya di puskesmas nggak ada USG, kita paling tidak bisa lakukan pemeriksaan DL dan UL. UL ini untuk menyingkirkan kemungkinan nyeri karena ISK. Ya. Dan 90% hasil laboratoriumnya atau DL-nya itu akan menunjukkan leukositosis dan neutrofilia. Ya. Kalau pada foto polos abdomen, bila sudah terjadi perforasi, biasanya baru akan tampak ada udara bebas di bawah diafragma. Nah, ini kita bisa menggunakan Alvarado score juga pada akut appendicitis. Ya, berdasarkan gejala, tanda, dan hasil labnya. Bila hasilnya 0 sampai 3, pasiennya dapat dipulangkan tanpa imaging, bisa kita kasih terapi. Nah, kalau hasilnya skornya 4 sampai 6, kita perlu lakukan evaluasi dengan pemeriksaan penunjang. Biasanya kita rencanakan USG, tapi kita konsulkan spesialis dulu ya. Kalau dia lebih dari 7, itu biasanya kita langsung konsul bedah untuk penata laksanaan operasi. Nah, sebelum tindakan operasi, kita biasanya perlu observasi TTV. Kita harus lakukan resusitasi cairan dan tirah baring. Pasiennya tentu kita puasakan ya sebelum operasi, dan kita kasih antibiotik profilaksis intravenous spektrum luas. Nah, tindakan operasinya ini ada 2, jadi bisa open appendectomy, insisinya transversal. Atau yang terbaru, jadi nggak harus luka bekas jahitannya lebar, jadi kita bisa lakukan laparoskopik appendectomy. Ya. Terima kasih, itu tadi bahasan tentang appendicitis. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan bahasan peritonitis. Ya, peritonitis itu SKDI-nya 3B, jadi kita harus bisa menata laksanakan kegawatannya. Nah, pengertiannya dari peritonitis adalah inflamasi dari peritoneum atau jaringan yang melapisi permukaan dalam dinding abdomen dan viscera abdomen. Klasifikasi dari peritonitis kita bagi jadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Peritonitis primer itu biasanya tidak berhubungan langsung dengan kelainan intraabdominal atau dia biasanya spontaneous bacterial peritonitis atau biasanya berhubungan dengan asites. Nah, yang paling sering juga itu adalah peritonitis sekunder. Dia karena terjadi karena kelainan intraabdominal, misalnya perforasi dari hollow viscous organ,
misalnya GI tract, itu ada yang ruptur, itu dia bisa menyebabkan peritonitis sekunder seperti appendicitis yang perforasi itu tadi. Nah, yang terakhir peritonitis tersier itu adalah tahap akhir dari peritonitis. Tanda dan gejala klinis peritonitis dan sepsis itu bisa tetap ada walaupun peritonitis sekundernya sudah diterapi. Nah, ini contoh-contoh penyebab dari peritonitis. Bisa dari perforasi gastrik ulcer, akut pankreatitis, bisa karena perforasi duodenal ulcer juga, bisa karena Meckel's diverticulum, akut divertikulitis, torsio ovari, KET juga bisa. Ya, macam-macam. Nah, ini gejalanya dari peritonitis. Yang jelas dia nyeri abdomennya tumpul awalnya. Nanti dia lama-lama berubah menjadi nyeri abdomen yang tajam, persisten, dan pada semua lapang abdomen. Selain itu biasanya ditemukan distensi abdomen pada pemeriksaan juga. Nah, pasiennya bisa disertai demam dan menggigil. Bisa juga penurunan nafsu makan, ada mual muntah, ada tanda-tanda dehidrasi, bisa juga sampai susah flatus atau BAB. Jadi mirip untuk susah flatus dan BAB-nya ini sama gejala ileus ya. Nah, untuk tandanya itu dari pemeriksaan auskultasi kita dapatkan bising ususnya menurun, bahkan sampai nggak ada. Nah, pada saat kita perkusi itu atau palpasi kita dapatkan defense muskular atau bird-like abdomen. Itu terjadi karena spasme otot dinding abdomen yang involunter. Selain itu kita kalau tekan abdomennya itu pada saat kita lepas akan terjadi nyeri atau rebound tenderness itu tadi. Ya. Nah, pembahasan berikutnya kita pindah ke hernia. Ya, ini masih semangat semua ya. Nah, ini hernia itu paling utama dia ada hernia abdominalis. Jadi dia dibagi menjadi hernia abdominalis, dibagi menjadi hernia umbilikalis dan hernia inguinalis. Nah, dari 75% hernia abdominal itu adalah hernia inguinalis. Nah, hernia inguinalis sendiri dibagi menjadi hernia inguinalis lateralis atau HIL, itu juga nama lainnya kita sebut sebagai hernia inguinalis indirect. Ini paling banyak sekitar 2/3 kasus. Nah, yang untuk hernia inguinalis medialis atau yang direct itu biasanya jumlahnya lebih sedikit. Ya. Ini ya direct inguinal di sini, kalau indirect inguinal di sini. Ya. Nah, ini untuk hernia inguinalis lateralis. Ini terjadi pada locus minoris resisten, yaitu di annulus inguinalis internus atau profundus atau lateral. Nah, isi hernia ini khususnya akan masuk melalui annulus inguinalis internus, dia memasuki kanalis inguinalis, dia keluar melalui annulus inguinalis externus sampai masuk ke funiculus spermaticus sampai turun ke skrotum. Ya, ke sini. Nah, untuk HIL ini bisa disebabkan karena kongenital, bisa akuisita. Kongenital ini karena prosesus vaginalis persisten ini pada bayi. Kalau HIL akuisita itu biasanya karena peningkatan tekanan interabdominal yang kronis. Biasanya batuk kronis. Nah, itu akhirnya annulus inguinalis internusnya terbuka. Nah, untuk keywordnya dari HIL ini adalah dia biasanya bisa sampai skrotum. Kalau HIM nggak bisa sampai skrotum ya. Nah, kalau HIM itu locus minoris resistennya adalah trigonum Hasselbalch. Ya. Trigonum Hasselbalch ini dibentuk oleh tepi musculus rectus abdominis, arteri epigastrika inferior, dan ligamentum inguinalis. Ya. Dia biasanya didapat ketika dewasa karena sama kayak HIL akuisita, dia peningkatan tekanan intraabdominal yang kronis dan kelemahan relatif dari dinding inguinal posterior. Dia tidak bisa masuk skrotum. Itu ya yang membedakan dari HIL.
Nah, selain dari tanda-tanda itu tadi, kita bisa lakukan finger examination test untuk membedakan HIL dan HIM. Kita minta pasien berdiri, lalu kita masukkan kelingking kita melalui skrotum, kita cari anulus inguinalis, ikuti funiculus spermaticus sampai anulus inguinalis externus. Kita minta pasiennya mengejan apabila tampak terasa benjolan itu mengenai ujung jari, maka itu adalah HIL. Kalau massa itu menyentuh di sisi jari, entah medial atau lateral, itu berarti HIM, ya, yang hernia inguinalis medialis. Ya. Ini klasifikasinya dari hernia. Yang paling aman itu adalah hernia reponibilis. Dia bisa masih dapat keluar masuk sendiri, tidak ada gejala apa-apa biasanya. Protrusi itu biasanya provokasi dengan bersin, batuk, mengejan, ya, atau tindakan lain yang menyebabkan peningkatan tekanan intraabdomen. Ya. Dan dia biasanya kalau dipakai berbaring, biasanya massanya itu masuk lagi ke dalam. Nah, kalau yang hernia irreponibilis itu tidak dapat dikembalikan ke rongga asalnya. Kalau hernia incarcerata itu sudah tidak dapat dikembalikan, plus dia kejepit sama cincin hernianya sampai ada gejala gangguan passage usus atau ileus. Jadi ada tambahan gejala mual, muntah, distensi abdomen, dan nyeri abdomen yang hilang timbul atau nyeri kolik. Nah, yang paling parah dari semua klasifikasi ini adalah hernia strangulata. Dia sudah nggak bisa dikembalikan, kejepit cincin hernia, plus ada gangguan aliran arteri, sampai ada nyeri iskemik. Jadi nggak cuma gejala ileus, tapi sudah ada nyeri iskemik yang menetap. Ya. Tambahan gejalanya itu biasanya ada takikardi, leukositosis, edem, dan eritem pada kulit yang melapisi hernia. Pasiennya itu tampak kesakitan sekali, tampak dehidrasi, dan demam biasanya. Ya. Nah, ini tata laksana dari hernia inguinalis. Untuk yang non bedah, kita harus cari dan memperbaiki faktor resiko. Kalau misalnya ada batuk kronis, misalnya karena TB, dia PPOK, ya kita obati dulu. Bisa juga karena BPH, itu kita obati dulu. Kalau memang ada gejala nyeri, kita kasih analgesik. Untuk tata laksana definitifnya jelas dengan tindakan operasi. Bisa herniotomi plus herniorafi dan atau hernioplasti. Nah, kalau untuk klasifikasi hernia inguinalis reponibilis dan irreponibilis, bedahnya itu masih elektif, jadi tidak cito. Kalau untuk yang inguinalis incarcerata dan strangulata, karena sudah ada gejala ileus, ada gangguan passage, dan ada nyeri iskemik yang menetap, itu harus dilakukan pembedahan cito. Ya.